Rahayu, saudara-saudara Jiwa Tosana di Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Krisadi Channel Jakarta. Marilah kita awali dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Kita berada pada tayangan 124. Di sini saya putuskan untuk membuat tema rangkuman penjelasan sekaligus penyelarasan pemahaman tentang tayangan 114, 121, dan 123. Pada kesempatan nanti juga saya akan review pusoko personal saya. Saudara-saudaraku terkasih, maunya sih pada tayangan 124 ini saya mau melanjutkan ke materi lain yang lebih eksoterik. Namun mempertimbangkan ada beberapa teman yang saya tidak tahu, mungkin karena mengikuti channelnya kurang sebegitu mantap sehingga ada beberapa bagian yang terpenggal, khususnya terkait dengan 114, tayangan 121 dan 123. Rasanya penting buat saya untuk saya rangkum dalam satu tayangan ini. Karena daripada menjelaskan satu persatu ceritanya pegang WA ini jadi agak keriting tangan, mungkin di tayang ini semuanya jadi lebih jelas. Segera mari kita mulai saja. Saya memulai dari tayangan 1, 2, 3. Pada tayangan ini saya hanya mencari pusat energi yang penting, yang paling utama dari suatu bilah tosanaji. Seperti kita sama-sama tahu bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Dan dalam satu tayangan itu saya sebutkan bahwa semua benda itu berenergi. Walaupun dia hidup atau benda mati, semua berenergi. Sehingga otomatis tosanaji yang sepuh atau kamardikan pasti ada pusat energinya juga. Termasuk mau ngetes pisau dapur, obeng, dan lain-lainnya, pasti ada pusat energinya. Karena apa? Setiap benda mempunyai energi, termasuk benda mati. Jadi bukan untuk menentukan sepuh atau barunya dari suatu pusoko, hanya untuk menentukan atau mencari pusat energi utamanya saja. Jelas? Lantas kita masuk ke tayangan 121. Sejatinya tayangan 121 itulah untuk mengetahui daya atau yoni, baik dari sisi kodam, kalau Anda mempercayai kodam, atau kekuatan daripada doa sebuah bilah tosanaji dengan bantuan daun sirih. Pada tayangan 121 ini dapat dipakai untuk mengukur sepuh atau barunya tosanaji. Karena terbukti tosanaji yang baru tidak gampang membuat daun sirih itu menjadi layu. Bukan saya katakan tidak bisa loh ya. Daun sirih itu nggak usah pakai apa-apa, biarkan aja dalam 2 minggu juga akhirnya layu sendiri. Jadi dengan demikian, di tayangan ini bisa dipakai untuk mengukur sepuh atau tidaknya tosanaji. Jadi sudah terbukti banyak teman-teman yang melakukan suatu praktikum bahwa ternyata terbukti tosanaji baru
tidak bisa membuat daun sirih menjadi layu dalam waktu yang singkat. Terus ada pertanyaan, terus apa gunanya Pak dibuat tayangan 121 dan 123? Tidak tahu pertanyaan ini maksudnya apa, tapi saya jawab saja. Jadi tayangan 121, 123 itu adalah untuk menambah kemantapan dalam kepercayaan dan keyakinan kita dalam Tosanaji secara esoteris. Kemantapan inilah yang dipakai sebagai bekal dalam menyelaraskan yoni kodam atau energi Tosanaji untuk diaktifkan ke arah tujuan dari filosofi doa yang terkandung dalam Tosanaji. Dan ini adalah tayangan 114. Jadi kesimpulannya, kepercayaan dan keyakinan yang kita dapatkan dari tayangan 121 dan 123 itu merupakan bekal, hanya merupakan suatu bekal untuk melakukan penyelarasan dan mengaktifkan energi doa Tosanaji di tayangan 114 tadi. Sehingga Anda jangan sampai lupakan bahwa ingat, doa hanya merupakan suatu penyempurna dari tindakan kita. Jadi jangan sampai ketika kita berhasil, tidak berhasil maksud saya, kerisnya kemudian yang disalahkan. Aturan baku universal tetap tidak pernah berubah. Dalam bahasa Jawanya, the man behind the gun, orang yang berada di balik senjata. Jadi mau Anda diberikan suatu senjata secanggih apapun, kalau kemampuan Anda nembak tidak punya, ya senjata yang canggih itu tidak ada gunanya. Jadi bagi saya tetap orangnya lah yang utama. Sehingga buat saya bermain esoteri, saya sudah katakan, esoteri itu seperti semacam tinjauan gaib dari keris. Kalau eksoteri adalah tinjauan fisik daripada keris. Jadi ketika kita bermain dari aspek esoteri, di sini sangat dibutuhkan kepercayaan dan keyakinan yang sangat kuat. Ya seperti sering saya babar dalam suatu cerita tentang Nabi Musa. Dengan bantuan media tongkat yang dia sangat percaya dan yakini mampu bisa dipakai untuk menunjukkan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa, laut pun bisa dibelah. Jadi secara kesimpulan, saya menganggap Tosanaji itu seperti media itu. Kemudian ada lagi yang bertanya, terus bagaimana kalau Anda suka keris namun dari sisi eksoteri atau dari sisi melihat fisik daripada keris itu? Jawaban saya tentunya mudah. Kalau Anda sukanya dari eksoteri, pesan saya jangan lihat tayangan 114, 121, 123. Membuat Anda nanti ketawa sendiri karena Anda tidak ada pada jalur itu. Tapi buat teman-teman yang ada di jalur pemahaman fisik mau belajar ya silakan. Kalau belajar tolong menggunakan rasa. Jangan ini didulukan lah. Anda orang eksoteri melihatnya dari sini, kontranya saja yang ada. Malah Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi sekali lagi, kesimpulannya sangat gampang.
Bayangan 121, tayangan 123 itu untuk menambah bekal kepercayaan dan keyakinan kita pada Tosanaji, karena kepercayaan dan keyakinan itu sangat dibutuhkan dalam rangka menjalankan tayangan 114, yaitu penyelarasan dan pengaktifan energi doa pada Tosanaji. Karena buat saya jadi lucu, orang suka esoterik namun dia tidak percaya. Ya pastilah akhirnya Anda tidak akan kemana-mana. Untuk kelengkapan tayangan ini, mumpung ini juga masih masuk di bulan Suro, saya ingin keluarkan pusaka personal saya, yaitu, mungkin bagi yang belum tahu, inilah pusaka yang sangat besar dengan panjang 40 cm, dan pusaka ini adalah pusaka yang bisa dibilang pusaka setengah jadi. Mari kita lihat. Mungkin bagi yang baru melihat pertama ini, lihatlah pada bilahnya. Seperti teman di tayangan yang lain, di channel yang lain, silahkan kalau suka energi silahkan dicek energinya. Lihatlah tentang yang tersebut yang terkait dengan bilah ini. Dan bilah ini bisa menjelaskan kepada kita banyak hal. Paling tidak satu hal yang membedakan pembikinan keris zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu, dari awal pembikinan sampai jadi terakhir, itu selalu unsur besi masuk dan akhirnya terjadi tempa lipat, sehingga dia benar-benar berkontur besinya, termasuk seratnya. Tapi kalau sekarang sudah kodokan jadi, terakhir pemipiannya pakai gerinda sehingga menjadi sangat halus, licin dan lain sebagainya. Namun saya tidak mau membahas dari sisi yang lainnya karena saya mau kaitkan dengan 114, tayangan 121 dan 123. Keris ini saya coba kaitkan dengan tayangan 123. Tadi saya tes. Jadi ketika saya tes di atas, itu pembiasannya 2 derajat. Kemudian nyampe ke titik ini, lompat jadi 5. Titik sini 10. Titik sini ke 20. Dan saya kaget di sini 40. Di bawah titik sini kembali ke 30. Dan di titik sini 40 lagi. Jadi tidak beraturan. Dan di besi ini, inilah dia dibiaskan 60 derajat. Sehingga, mari nggak usah bicara tentang keris tua atau baru, pusat energinya ada di besi. Kemudian pada tayangan daun sirih pun juga ini saya coba. Dalam 2 jam sudah membuat daun sirih itu menjadi layu. Nah, mari kita kaitkan dengan tayangan 114. Jadi, karena ini berada di besi, waktu penyelarasan saya mengamati Tosanaji ini, saya nikmati semuanya, pada akhirnya semua saya mantapkan di besi ini. Sehingga dalam penyelarasannya saya arahkan panca indera saya, termasuk indera keenam saya, dalam suatu genggaman yang cukup matang dan erat pada besi ini. Dan setelah saya selaraskan, waktunya untuk mengaktifkan. Ya Tuhanku, bersamaku adalah keris berdapur brojol dengan filosofi untuk memudahkan segala yang saya ikhtiarkan, dengan pamor kelon untuk sebuah perlindungan.
melalui kuasa-Mu ya Tuhanku. Semoga kemudahan dalam hal yang terkait dengan masalah tosanaji, Kau perbanyak tosanaji saya. Lah itulah salah saya. Karena dulu dalam suatu pengaktifannya tujuan saya adalah untuk memperbanyak tosanaji. Makanya pada website Anda akan lihat bahwa jumlahnya sudah di atas 6.000. Mungkin saya ingin coba lakukan penyelarasan ulang, di mana saya ingin agar kris saya menjadi laku banyak, karena itu bagian dari kemudahan saya untuk berikhtiar. Anda mungkin saya ketawa ini dipikir saya main-main. Saya serius, saya orangnya suka mesem. Jadi kadang-kadang keseriusan saya barengi dengan hati saya agar itu tumus kepada Tuhan saya. Jadi mungkin pengaktifannya tidak ke arah agar kris saya menjadi banyak, namun semoga kris saya menjadi laku banyak karena saya seorang penjual tosanaji. Jadi saudara-saudaraku sekalian, demikianlah penjelasan yang saya sampaikan. Harapan saya agar penjelasan ini mampu memberikan suatu penyelarasan pemahaman pada teman-teman semua untuk melihat tosanaji dari sisi esoteris. Sehingga pada tayangan ke depan, ikhlaskan saya kembali mengarah kepada yang eksoterik, karena semua harus kita bahas. Sehingga harapan saya semoga tidak ada lagi kebingungan dalam memahami sharing saya pada tayangan 114, 121, 123. Ingat ya, saya sharing loh ya. Jadi kalau sharing itu kalau cocok ya silakan pakai. Kalau nggak cocok ya jangan dipakai, nggak apa-apa. Untuk itu saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan, senantiasa teruslah belajar tentang tosanaji. Belajar itu tidak membuat Anda jadi seorang ahli, tapi menjadikan diri Anda menjadi seorang yang tambah mencintai tosanaji. Dengan tambahnya cinta, kemudian Anda memiliki, diharapkan ada tingkah laku Anda yang berubah menjadi lebih baik, karena filosofi tosanaji sangat adiluhung untuk memberikan semacam suatu perubahan pada tingkah laku kita, yang pada akhirnya membuat ego kita semakin turun. Dan kalau kita bicara tentang senjata, saya pun juga percaya bahwa keris itu sebuah senjata yang tidak untuk membunuh orang lain, melainkan lebih dipakai untuk membunuh diri kita sendiri. Yang kita bunuh adalah ego pribadi kita. Sehingga semakin lama berkeris, harusnya ego kita semakin turun. Tetap jayalah budaya tosanaji. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Keberadaan waktu kita di dunia ini sangat singkat. Sebagai amanah kita terlahir di Nusantara, kita punya peran turut untuk harus mengangkat langit Nusantara ini. Dari aspek mana? Ya tergantung kemampuan dan kesenangan kekuatan Anda. Kalau saya izinkan mengangkat langit Nusantara cuman dari budaya tosanaji saja. Anda mau ikut? Mari kita bersama untuk membuat budaya tosanaji selamanya akan dikenang oleh anak cucu kita.
Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi. Nuwun.